Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ridho Al-Kausar dari kelas A1 mata kuliah Algoritma dan Pemrograman dengan NIM 08011282530043. Sini saya akan menjelaskan tugas nomor 1, yaitu menghitung uang pecahan. Menghitung pecahan uang. Baik, yang pertama kita mulai dari deskripsi program dulu. Jadi yang pertama kita mulai. Terus kita deklarasikan variabel uang dan pecahan dengan tipe integer. Nah, terus kita minta user menginput nominal uang yang akan dihitung pecahannya ada berapa aja, terus disimpan ke variabel uang. Nah, terus kita cek apakah uang itu lebih besar sama dengan dari 100.000. Jika iya, maka pecah ini, variabel pecah ini diisi dengan uang dibagi dengan 100.000, karena pecah ini tipe integer, jadi dia akan melakukan pembulatan ke bawah. Nah, terus variabel uang ini diisi dengan uang mod 100.000, terus cetak variabel uang ke layar. Jadi uang yang dah dirubah ini bukan uang ini. Maaf. Ini pecah. Nah, terus pecah ini kan udah diisi sama uang dibagi 100.000, karena pecah ini tipenya integer, jadi akan melakukan pembulatan ke bawah. Misal uangnya 100.000, 175.000. Nah, kalau kita bagi 100.000, dia akan melakukan pembulatan ke bawah, yaitu 1. Jadi kita cetak variabel pecah ini ke layar. Nah, begitu kan semuanya kayak gitu juga. Nah, terus di sini uang kan itu diisi sama uang mod 100.000 nih. Jadi sisa dari pecahan ini masih ada sisa kan. Nah, sisanya itu kita simpan lagi pakai variabel uang. Kita pakai variabel yang sama. Nah, terus kita cek di sini apakah uang itu lebih dari sama dengan 75 atau bukan. Jika iya, nah kita ulangi, tapi nominalnya yang beda. Begitupun semuanya. Nah, terus kan pecahan paling kecil yang beredar sekarang itu 500 perak, 500 rupiah. Nah, jadi kita cek dulu apakah uang ini kurang dari 500 dan uangnya ini lebih dari 0. Jika iya, maka kita cetak variabel uang ke layar. Uang ini sebagai sisa nominal yang tidak bisa dipecah gitu. Tidak bisa pakai uang fisik. Jadi nggak bisa pakai uang 500, 1000, 2000 dan seterusnya. Nah, terus selesai. Tuh flowchartnya seperti ini. Seperti tadi kan. Mulai, terus input variabel uang, cek apakah uang lebih dari sama dengan 100.000. Jika iya, maka pecah sama dengan uang dibagi 100.000, uang sama dengan uang mod 100.000 dan seterusnya. Kalau ini terus cetak pecah, uang apakah lebih dari sama dengan 75.000, terus ini kalau terus gini dan seterusnya sampai yang tadi, sampai tuh apakah uang kurang dari 500.000. Aduh, ini apakah uang kurang dari 500.000 dan uang lebih dari 0. Kalau iya, kita cetak uangnya, terus selesai. Begitupun kalau false kan langsung ke if selanjutnya. Karena ini kita pakai if bukan else if, maka mau dia true ataupun false, dia akan lanjut ke if selanjutnya gitu. Oke. Ini pseudocode-nya. Variabel uang pecah integer begin, kita read uang. Terus kalau if uang lebih dari sama dengan 100.000 dan begin. Nah, kita mulai lagi. Pecah itu diisi sama uang dibagi 100.000, uang itu diisi sama uang mod 100.000. Terus kita cetak write pecah, kita cetak itu, kita write pecah. Pecah itu ini ya, uang dibagi 100.000.
Nah, terus selanjutnya gitu semua sampai pecahan terkecil 500 rupiah, sama yang terakhir if uang kurang dari 500 dan uang lebih dari 0, nah, maka kita cetak uang. Dan begitu. Coba kita langsung ke programnya. Nah, kalau di program dia seperti ini. Tuh, kita deklarasi variabel uang sama pecah dengan tipe integer. Nah, kita ini untuk pemanis saja si out ini. Masukkan nominal uang. Nah, uang itu terus kita simpan ke variabel. Kita simpan inputan user ke variabel uang, terus kita cek apakah uang lebih dari sama dengan 100.000, terus pecah itu diisi sama uang dibagi 100.000, uang diisi sama uang, mod 100.000, persen ini mod di sini. Nah, kita tampilin deh pecahan 100.000 sama dengan pecah gitu. Selanjutnya sampai gitu, dan selanjutnya sampai if kalau uangnya kurang dari 500 dan uangnya lebih dari 0, kita tampilin uang sisanya itu berapa. Langsung aja kita run aja ya. Misal 432.700 misal ya, enter. Tuh akan keluar pecahan 100.000 ada 4 lembar. Mungkin bakalan lebih bagus jika kita tambah lembar di belakangnya. Lembar ini juga. Ini juga. Ini gini. I saw it clear. Ini kita tambahin biar depannya ada rupiah, RP. RP. Ya, RP kan? Benar sekali. Nah, sekarang kita run. Ntar di close dulu. Kita run. Berapa misal 357.800 rupiah. Oh iya, loh kok gini ya?
Kok gitu? Bentar. Oh, kebalik. Astaga, ya Allah. Kebalik, 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 kebalik. Bisa-bisanya kebalik. Astagfirullah. Again, I saw it glitter. In my mind. Again. I saw it. Aduh, salah. Bukan di situ, di sini. Fall in love again. I saw it. Bentar ya. Aduh, salah. Ini bukan di sini. Kita potong. Dan kita sini. Ini pun begitu. Lembarnya harusnya di belakang pecah. Oke. Jadi pecah dulu, baru kita pakai lembar. I saw it glitter. In my mind. Nah, dah. Oke, sekarang harusnya udah benar. Misal 386.700 rupiah. Good. Oke. Jadi ya penjelasan ya seperti itu. Nah, jadi gitu. Jadi kalau kita masukkan uang ke variabel uang, nominalnya berapa, terus ini kasih RP. Sap, 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 sap. Lagi rupiah sisa. Nah, kita baca programnya ya. Terus di sini ini menampilkan ke layar, masukkan nominal uang. Terus kita input si input nominalnya ke dalam variabel uang. Terus kita cek apakah uangnya lebih dari sama dengan 100.000.
Jika iya, kita masuk ke sini. Jika iya, maka pecahnya itu diisi dengan uang dibagi 100.000. Jika tidak, selanjutnya uang diisi dengan uang modulo 100.000. Jadi gitu. Jadi pecahnya ini untuk berapa lembar uang 100.000. Nah, terus modulo ini untuk kalau misalnya kan misal 350.000 nih. Nah, 350.000 dibagi 100.000, kalau integer dia jadi 3 lembar. Nah, 3 lembar kan harusnya masih ada sisa 50.000 kan. Nah, jadi gitu. Kita simpen sisanya itu ke variabel uang. Jadi kita pakai uangnya lagi, kita pakai variabel uang lagi. Nah, di sini kita langsung cetak pecahnya sama dengan segini. Nah, pecahan 100.000-nya sama dengan pecah. Terus kita cek uangnya di sini, apakah uangnya lebih dari sama dengan 75.000. Nah, tadi kan 50.000. Apakah 50.000 lebih dari sama dengan 75.000? Tidak. Maka kita langsung ke yang kedua, yang ini. Terus kalau di sini, kalau uang tadi kan pecahnya uangnya masih ada 50.000. Nah, apakah uang lebih dari sama dengan 50.000? Iya, maka kita jalankan ini. Pecah itu sama dengan pecah dibagi 50.000. 50.000 uang dibagi 50.000. 50.000 dibagi 50.000 sama dengan 1. Nah, terus uangnya itu uang 50.000 dibagi 50.000, apakah masih ada sisa? Gak ada sisa lagi. Nah, ya udah, terus di sini kita tampilin jumlah pecahnya ada berapa lembar. Terus kita hitung nih, dilihat sini uang tadi berapa, sisa 0 kan, sisa 0 karena sisa bagi uang dibagi 50.000 dibagi 50.000 itu sisanya habis, yaitu 0. Terus kita cek di sini, apakah 0 lebih dari sama dengan 20.000? Tidak, kita lanjut. Apakah uang lebih dari sama dengan 10.000? Tidak, kita lanjut. Apakah uang lebih dari sama dengan 5.000? Tidak, kita lanjut. Apakah uang lebih dari sama dengan 2.000? Tidak kan, kita lanjut. Apakah uang lebih dari sama dengan 1.000? Kita lanjut. Tidak kan, kita lanjut. Apakah uang lebih dari sama dengan 500? Tidak, kita lanjut. Apakah uang kurang dari 500 dan uang lebih dari 0? Nah, 0 apakah lebih dari 0? Tidak kan. Jadi sudah, kita programnya selesai. Seperti itu. Kita running. Nominalnya kayak tadi 350.000. Harusnya uang pecahan 100.000 ada 3 lembar. Terus pecahan 50.000 1 lembar. Sudah, itu aja. Enter. Benar. Oke. Seperti itu. Baik, mungkin segitu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.